Assalamualaikum minasan, jumpa kembali dengan Mimin di channel UA Anime. Seperti biasa sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasinya agar Mimin tambah semangat membuat video yang berkualitas di setiap harinya. Kalau begitu, let's go! Momoshiki berkata, sepertinya begitu tapi tujuannya, aku juga belum tahu atau jangan-jangan dia berniat untuk menjadikanmu Boruto buah cakra. Tapi sekarang, kau harus membereskan rubah sialan itu cepat-cepat. Kalau tidak, aku tidak bisa membayangkan bahayanya ke masa lalu ini. Ucap Otsutsuki Momoshiki. Boruto berkata, betul sekali. Apa yang kau bicarakan Momoshiki? Ucap Boruto, yang berbicara kepada Momoshiki. Di luar kesadarannya, di sisi lain, Kyuubi pun menghindari tembakan proyektil yang bertubi-tubi dari Kurama. Kyuubi dengan sangat keras menghantam Kurama. Kurama berkata, bagus, kau masuk perangkap diriku yang dulu. Ucap Kurama. Kyuubi berkata, apa maksudmu? Ucap Kyuubi. Tiba-tiba saja, segel besar berbentuk lingkaran, berwarna hijau terang pun langsung melilit ekor-ekor dan tubuh Kyuubi, membuat Kyuubi tidak berkutik. Boruto berkata, inilah hasil latihanku, Shiki Fujin Utsuwa. Ucap Boruto. Alhasil, Dewa Kematian pun muncul tepat di depan Kurama dan Kyuubi, membuat Kyuubi sangat kaget. Kyuubi berkata, apa yang akan kalian lakukan kepadaku? Ucap Kyuubi. Kurama berkata, sampai di sini kita bertemu. Suatu saat nanti, akan ada seseorang anak yang akan menghilangkan kebencianmu. Aku jamin itu, kau akan suka pada anak itu. Sampai bertemu kembali diriku yang dulu. Boruto, ayo lakukan sekarang. Ucap Kurama. Boruto pun, dengan menggunakan kekuatan Dewa Kematian, membuat jutsu seperti gelembung cakra besar, yang siap dimasukkan ke dalam seluruh tubuh Kyuubi. Kyuubi pun tidak bisa berkutik. Boruto berkata, Kyuubi, gelembung cakra ini terbuat dari rantai cakra hitam Otsutsuki. Kau tidak akan bisa bergerak, dan aku bisa memperbesar atau memperkecil. Sekarang, aku akan menghapus ingatanmu, agar masa depan tidak ada yang berubah. Ucap Boruto. Boruto pun mengaktifkan mata Dewa Joganya serta menatap mata Kyuubi. Seketika, cahaya pun bersinar seperti cahaya matahari. Dalam sekejap, Kyuubi pun pingsan tak sadarkan diri. Boruto pun mengecilkan Kyuubi seperti bola kasti, dan dimasukkannya ke dalam tangannya. Boruto berkata, maafkan aku Kyuubi, Paman Jiraiya. Sementara Kyuubi aku simpan sampai kakek Minato sembuh total kembali ke sini. Ucap Boruto. Jiraiya berkata, baiklah Boruto, terserah kau saja tapi Kyuubi yang satu lagi mau dibagaimanakan olehmu? Ucap Jiraiya. Boruto berkata, tenang saja Paman, Kurama akan menghilang dengan sendirinya. Karena ini adalah bentuk cakra Kurama yang asli, berada di tempat yang aman. Ucap Boruto. Kurama berkata, Boruto, sepertinya aku tidak bisa berlama-lama di sini. Sampai jumpa kembali Boruto, Jiraiya. Ucap Kurama. Kurama pun memudar dengan sendirinya, menghilang dari hadapan Boruto dan Jiraiya. Boruto berkata, sepertinya kita harus ke tempat Hokage berada. Karena firasatku akan kedatangan seorang makhluk Otsutsuki lagi. Dia mengincarku dan Kyuubi. Ucap Boruto. Jiraiya berkata, apa tidak salah, makhluk itu benar-benar kuat. Kekuatanku tidak setara dengan makhluk itu. Apakah kita punya cara? Sepertinya kita harus ke tempat Gunung Myoboku, agar kita mengatur cara mengalahkannya lagi. Ucap Jiraiya. Boruto berkata, baiklah kalau begitu kakek Jiraiya. Tapi aku bingung. Apakah aku harus menyebutmu kakek atau paman? Ucap Boruto. Jiraiya berkata, terserah kau saja Boruto. Jangan dipikirkan kalau masalah itu. Bersiaplah kita akan ke sana. Ucap Jiraiya. Boruto berkata, baiklah kalau begitu, kakek. Aku akan membuka portal dimensi waktu. Kakek masuk saja. Ucap Boruto. Portal dimensi waktu pun muncul. Jiraiya pun masih kebingungan. Jiraiya berkata, apakah aku harus masuk Boruto? Ucap Jiraiya. Boruto berkata, cepatlah kakek masuklah. Ucap Boruto. Jiraiya berkata, baiklah Boruto. Ucap Jiraiya. Jiraiya dan Boruto pun masuk ke portal dimensi waktu, yang terhubung dengan tempat yang mana di Gunung Myoboku berada. Cerita kita beralih, di mana di tempat Sasuke dan Otsutsuki Kinshiki
yang sedang melakukan pertarungan yang sangat hebat dan luar biasa. Sasuke berkata, sial, kenapa cakra dia berbeda sekali? Dari yang aku kenal, jangan-jangan ini ulah Dewa Otsutsuki Shiba-kah? Dan parahnya lagi, cakraku terkuras sangat banyak sekali. Aku harus memikirkan cara agar dia nyah dari dimensi paralel waktu di sini, ucap Sasuke. Seraya, kaki Sasuke mulai mundur dari serangan bertubi-tubi oleh Otsutsuki Kinshiki. Kinshiki berkata, apa segini saja kemampuanmu Uchiha Sasuke? Berbeda dengan dulu, kau sangat serius dan bisa menyerangku dengan sangat tajam. Tapi sekarang, kau hanya bisa bertahan saja, ucap Kinshiki. Ketika Sasuke terdesak oleh Otsutsuki Kinshiki, tiba-tiba saja, Kurama berbicara di luar kesadarannya Sasuke. Kurama berkata, Uchiha Sasuke, kau sekarang terdesak, cakramu sudah terkuras banyak. Kalau kau mau, pakailah cakra kami para biju yang ada di dalam jiwamu. Jangan sungkan, ucap Kurama. Sasuke berkata, tidak Kurama. Aku sudah bersalah kepada kalian dan Naruto. Aku tidak akan mengulanginya lagi, ucap Sasuke. Kurama berkata, kau jangan begitu Uchiha Sasuke. Kau satu-satunya Uchiha yang menyelamatkan kami para biju semua dari Otsutsuki Shiba dewanya Otsutsuki. Kau mengorbankan dan merelakan tubuhmu disegel di tempat dimensi para Otsutsuki. Kami yang memintamu. Kalau kau tidak memakai cakra kami, kau akan kewalahan melawannya. Otsutsuki Kinshiki ini berbeda dari sebelumnya, karena hawa cakranya bercampur dengan Otsutsuki Shiba. Maka dari itu pakailah cakra kami semua biju, Uchiha Sasuke, ucap Kurama. Sasuke berkata, baiklah kalau begitu, aku berterima kasih kepada kalian, ucap Sasuke. Tiba-tiba saja, tubuh Sasuke merasakan hawa cakra para biju ke dalam dirinya. Sasuke berkata, yos, sekarang cakraku seperti sangat-sangat luar biasa. Terima kasih kalian semua para biju. Aku akan melawannya dengan semua kemampuanku, ucap Sasuke. Otsutsuki Kinshiki berkata, aku merasakan hawa para biju ada di dalam dirinya. Jangan-jangan, dia ingin membunuhku. Baiklah, akan kulawan, ucap Kinshiki. Sasuke pun, dengan sangat cepat, menyerang dengan pedang Kusanagi no Tsurugi. Bentrokan dengan kapak cakra merah muda pun terjadi. Ledakan besar pun terjadi di sekitar area pertarungan. Otsutsuki Kinshiki berkata, ternyata, sekarang dia bisa menahan seranganku dengan pedangnya, ucap Kinshiki. Di dalam hatinya Kinshiki berkata kembali, sepertinya, cakramu meningkat ya, kalau begitu bersiaplah, ucap Kinshiki. Seraya mendorong Sasuke dengan kekuatannya. Alhasil, Sasuke pun terdorong, tapi Sasuke sudah tahu, Kinshiki akan melakukan ini, dengan kekuatan gabungan para biju. Sasuke pun mengeluarkan cakra Susanoo Indra Rikudo yang berbentuk tangan. Dengan cepatnya, tangan Susanoo Indra Rikudo itu pun menghantam Otsutsuki Kinshiki dengan ganasnya, membuat Kinshiki terpental dengan sangat keras, serta menembus bebatuan gunung-gunung. Ledakan pun tidak bisa dihindari. Kinshiki pun dengan cepatnya terbangun lagi, serta mengeluarkan darah dari mulutnya. Kinshiki berkata, sial, aku tak menyangka, tangan Susanoo-nya sangat-sangat kuat. Berbeda sekali dengan yang aku tahu. Apakah ini kekuatan aslinya? Kalau begini terus, aku akan terdesak. Percuma saja meladeninya. Sebaiknya, aku pergi, ucap Kinshiki. Ketika Sasuke akan mengejar ke arah Kinshiki, dan akan melanjutkan serangan dengan mode pedang Susanoo Rikudo-nya, yang mengarah ke arah Kinshiki. Tiba-tiba saja, Kinshiki membuka portal dimensi waktu, serta masuk ke dalamnya. Sasuke berkata, sial, aku terlambat. Dia masuk ke dimensi waktu. Sekarang, aku harus mencari Boruto berada. Apakah dia berhasil menaklukkan Ishiki dan Kurama? Atau sebaliknya? Ucap Sasuke. Ketika Sasuke akan pergi ke sana, tiba-tiba saja, Sasuke dikepung oleh pasukan shinobi Konoha, atau polisinya Konoha. Tiada lain tiada bukan dialah ayahnya Sasuke, yaitu Fugaku yang terkenal dengan sebutan Sang Mata Jahat. Cerita kita beralih, di mana di tempat Gunung Myoboku berada. Di sana, terdapat Boruto, Jiraiya dan Minato. Minato pun sudah mulai berangsur-angsur pulih dari cedera parahnya. Minato berkata, Boruto, apa kau berhasil membawa Kyuubi? Ucap Minato. Boruto berkata, aku berhasil Hokage keempat. Ini juga berkat bantuan kakek Jiraiya di sini.
Kalau tidak, mungkin terjadi kerusakan parah ke desa Konoha. Ucap Boruto. Jiraiya berkata, sudahlah, itu sudah tugasku. Yang jelas, desa untuk sementara ini aman. Sekarang kita harus ke tempat Kushina berada, serta mengunci kembali Kyuubi di tempatnya, supaya para shinobi atau Madara tidak tahu sebenarnya yang terjadi sekarang. Ucap Jiraiya. Minato berkata, baiklah Sensei. Boruto, kita ke tempat Kushina berada. Aku sudah menyimpan segel Hiraishinya di sana. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Ucap Minato.